Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah Marwa. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah permodelan yang saya ambil di kelas D reguler, saya akan membahas berbagai macam model perhitungan dengan data time series. Nah, di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Excel dan juga aplikasi Gradle. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mencari nilai MA atau moving average dan nilai ES atau exponential smoothing. Nah, nilai MA dan ES ini adalah termasuk ke dalam sebuah teknik peramalan yang bersifat analisis univariat, di mana perhitungannya dilakukan dengan meramal ke data masa depan dengan menggunakan data dirinya sendiri atau data masa lalunya. Nah, masuk ke cara perhitungannya, di sini saya menggunakan Excel. Dan di sini sudah ada data time series dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai moving average-nya. Di sini kita mengambil nilai moving average selama 3 periode atau yang biasa kita sebut sebagai MA3. MA3. Nah, karena kita mengambil moving average selama 3 bulan, jadi kita letakkan di periode Maret atau di baris yang bulan Maret. Rumusnya, average, kita tarik nilai YT-nya dari Januari sampai Maret. Nah, dapat nilai yang pertama dari nilai pertama dari MA3-nya yaitu sebesar 170,33. Dan untuk selanjutnya tinggal kita tarik biar cepat sampai ke bulan Desember tahun 2021. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita cari data forecast-nya atau nilai forecast-nya. Nah, data forecast-nya ini diletakkan di periode selanjutnya, berarti kita letakkan di baris di bulan April. Kita tarik A3-nya sama seperti tadi, biar cepat kita tarik ke bawah sampai bulan Desember 2021. Dan inilah nilai forecast-nya. Nah, kenapa nilai forecast diletakkan di periode selanjutnya? Karena memang nilai forecast merupakan nilai yang tidak sama dengan nilai estimasi atau nilai prediksinya. Nah, di sini nilai prediksi atau nilai estimasinya adalah nilai dari MA3-nya sendiri. Nah, kita udah dapat nilai MA3-nya dan juga udah ada forecast-nya. Selanjutnya kita buat grafik. Kita blok terlebih dahulu nilai YT dan MA-nya. Kita blok dari atas, dari judulnya sampai bawah, lalu kita insert. Dan kita pilih yang grafik lain. Nah, di sini sudah ada grafik dari moving average-nya. Nah, ini grafik yang kita cari dengan menggunakan Excel. Lalu, kita juga bisa mencari moving average dengan menggunakan Gradle. Caranya, kita buka aplikasi Gradle terlebih dahulu. Ini data yang tadi sudah saya cari, kita klik dataset. Kita mulai dari awal. Nah, kita ketik file, lalu open data. Di sini kita user file. Nah, kita cari data kita yang tadi, lalu kita open. 2, ini disesuaikan sama kolom keberapa dan baris keberapa letak angka yang tadi, data yang tadi kita masukkan. Lalu oke. Pilih time series karena data yang kita ambil adalah time series. Lalu kita ambil periode bulan, forward, dan sini kita ketik dari tahun 2019. Forward lagi, lalu apply. Nah, di
di sini ada data Y. Di data Y ini kita ketik variabel, lalu kita ke bagian filter, lalu kita ke simple moving average. Nah, di sini karena kita menggunakan moving average 3, maka di sini kita ketik 3, sebentar tidak usah dicentang, ini dicentang semuanya. Lalu kita tekan OK. Ini data yang dari Gradle, dan ini data yang dari Excel. Datanya hampir sama. Datanya sama persis, grafiknya sama persis. Jadi baik dari Excel maupun Gradle sama-sama bisa mencari moving average. Tinggal bagaimana cara yang mudah untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai exponential smoothing atau ES-nya, atau penghalusan eksponensial atau yang kita singkat dengan ES. Nah, ES ini menggunakan alpha. Seperti yang kita ketahui bahwa alpha berada di antara 0 sampai 1. Jadi di sini saya mengambil nilai alpha yang biasa digunakan, yaitu 0,5. Ini kita alpha alpanya sama dengan 0,5. Nah, untuk mencari ES, yang pertama-tama kita harus cari dulu average-nya. Average-nya kita ambil dari 3 bulan juga, yaitu dari periode Januari sampai bulan Maret. Jika sudah, rumus dari ES itu sendiri adalah nilai alpha. Kita ketik 0,5 nilai alfanya dikalikan dengan YT periode pertama. YT periode pertama, ini pertama-tama kita untuk nilai average-nya kita insert terlebih dahulu biar tidak bingung. Nilai average-nya kita pindahkan di sini agar nanti tidak ada terjadi kebingungan. Average-nya 3 bulan. Lalu kita ketik rumus tadi, nilai alpha 0,5 dikali dengan nilai YT pada periode pertama atau di bulan Januari ditambah dengan nilai alpha Y dikali dengan nilai average yang sudah kita dapatkan. Enter. Sekali lagi, nilai alpha kita kalikan dengan nilai YT di periode kedua sekarang, lalu ditambah dengan 0,5 nilai alfanya dikali dengan nilai average yang di atasnya. Nah, seperti itu dan sampai seterusnya sampai ke bawah. Sama seperti yang moving average, exponential smoothing juga kita buatkan data forecast-nya. Forecast. Caranya sama,
kita ketik di periode selanjutnya sampai ke bawah. Oke. Sudah dapat nilai eksponensial smoothingnya dan juga nilai forecastnya. Selanjutnya kita buat grafiknya. Kita blok nilai ES-nya sampai ke forecast-nya. Lalu kita insert dan kita buat grafik lainnya. Dapatlah data seperti ini, lalu kita masukkan lagi data YT-nya dengan cara klik mouse kanan, lalu select data, tambah, series name-nya kita ketik YT, lalu untuk series value-nya kita tarik nilai YT dari Januari 2019 sampai Desember 2021. Lalu kita tekan ini dan tekan OK. Lalu untuk ini, biar nampak bulan dan tahunnya, kita edit. Kita ganti dengan tahun dan bulan yang ada di data. Kita blok semuanya. Lalu kita tekan ini lagi dan OK. Nah, di sini sudah terlihat data grafik dari exponential smoothing. Sini kita juga dapat melihat bahwa yang abu-abu adalah nilai dari YT-nya atau data awalnya. Lalu yang biru itu adalah nilai forecast-nya. Yang oranye adalah nilai forecast-nya dan biru adalah grafik biru adalah exponential smoothing-nya atau ES-nya. Nah, di Excel sudah dapat grafiknya, lalu kita coba dengan menggunakan aplikasi Gradle. Ini kita hapus terlebih dahulu karena ini tidak kita perlukan lagi, kita delete. Karena data yang digunakan adalah data yang sama, maka kita pakai data yang tadi, Y-nya, kita klik variabel, lalu kita ke filter, dan tekan yang exponential moving average. Nah, ini adalah nilai alpanya karena kita memakai nilai alpha 0,5, jadi kita ketik 0,5. Untuk the mean-nya ini adalah nilai average-nya. Kita ganti dengan 3 karena kita mengambil 3 bulan periode tadi. Lalu ini kita centang semuanya. Kita tekan OK. Ini adalah grafik dari Gradle-nya dan ini grafik dari Excel-nya. Nah, tidak jauh berbeda. Nah, supaya dapat memahaminya lagi, kita coba hapus grafik yang forecast-nya. Forecast-nya kita hapus. Oke, maka yang terlihat hanya grafik dari ES dan dari data YT. Nah, terlihat baik menggunakan aplikasi Gradle maupun aplikasi Excel, grafiknya, pergerakan grafiknya sama. Jadi tinggal kita memilih nyaman menggunakan aplikasi Gradle atau menggunakan aplikasi Excel. Keduanya sama-sama menghasilkan nilai ataupun grafik yang sama pula.
Nggak tidur Bi, ngadep HP terus, nggak capek. Oke, 36. Oke, data YT-nya. Hapus ya. Untuk perhitungan selanjutnya, yaitu kita menggunakan kita akan mencari MAD, MSE, MAPE, dan MPE. Di mana MAD yaitu mean absolute error, MSE adalah mean square error, dan MAPE adalah mean absolute percentage error. Lalu yang terakhir ada MPE yaitu mean percentage error. Nah, di mana keempat model ini merupakan model yang digunakan untuk mencari peramalan terbaik karena model ini menggunakan cara membandingkan tingkat error atau deviasi dari beberapa model yang digunakan. Nah, nantinya nilai yang paling kecil adalah model yang terbaik. Untuk keempat model ini, kita hanya menggunakan aplikasi Excel saja. Langsung saja kita ke cara pengerjaannya. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya dan juga sudah saya lengkapi tabelnya. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan forecast yang kita dapatkan dari exponential smoothing tadi. Kita salin saja forecast dari exponential smoothingnya atau S-nya. Kita copy. Lalu kita paste. Di sini kita paste value saja. Nah, dapatnya seperti ini forecastnya. Lalu untuk mencari MAD-nya, rumusnya adalah sama dengan ABS, yaitu absolut dari YT-nya dikurang dengan F atau forecast-nya. Nah, dapatlah hasilnya dan kita tarik ke bawah agar cepat. Nah, di sini ada jumlahnya. Untuk jumlahnya, rumusnya seperti biasa, sama kita tarik dari atas sampai bawah. Dapatlah dia sigma atau jumlah dari nilai MAD-nya. Nah, untuk hasil akhir dari MAD-nya, di sini juga sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu sigma MAD atau jumlah MAD dibagi dengan 36. Nah, kenapa 36? Karena di sini ada 36 periode yang kita pakai. Karena di sini kita memakai 3 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, selanjutnya ada cara mencari MSE, yaitu data Y dikurang dengan forecast-nya, YT dikurang dengan forecast-nya, lalu dipangkatkan 2. Jadi ini kita tutup kurungnya. Nah, dapat hasilnya. Kita ulang lagi. Sama dengan dalam kurung YT dikurang dengan forecast-nya, tutup kurung, lalu kita pangkatkan 2. Untuk seterusnya sama, tinggal kita tarik ke bawah
sini juga kita mencari jumlah dari MSE-nya, caranya sama, ketik sum lalu kita tarik dari atas sampai bawah, didapatlah sigma dari MSE atau jumlah dari MSE-nya. Nah, nilai MSE sendiri sama dengan cara mencari jumlah MAD-nya, yaitu jumlah dari MSE dibagi dengan 36. Nah, dapatlah hasilnya 7.584,20. Nah, selanjutnya mencari dengan model MAPE. Rumusnya yaitu ABS atau absolut, nilai absolut dari YT dikurang dengan data forecast-nya, tutup kurung, lalu dibagi dengan Y-nya. Kenapa dibagi? Karena MAPE adalah persentage. Dapatlah hasilnya ini, dan begitu juga seterusnya. Nah, sama seperti yang lainnya, MAPE juga dicari sigmanya atau jumlahnya, dan juga dicari nilainya. Rumusnya sama, jumlah MAPE dibagi dengan 36 karena mempunyai 36 periode. Nah, yang terakhir yaitu model MPE, di mana rumusnya adalah sama dengan buka kurung terlebih dahulu, nilai YT dikurang dengan nilai forecast-nya, lalu tutup kurung, lalu dipangkatkan dengan 2, dan dibagi dengan nilai YT-nya. Sama dengan, dan begitu juga seterusnya. Tarik sampai bawah biar cepat, dan dapatlah hasil atau jumlahnya. Sama caranya, ketik sum lalu tarik dari atas sampai bawah. Dapat sigma dari MPE-nya. Lalu untuk nilai dari MPE-nya juga sama, tinggal kita bagi antara jumlah MPE dan dibagi dengan jumlah periodenya, itu sebesar 36. Nah, dari nilai hasil dari nilai keempat model ini, nantinya kita dapat membuat nih salah satu kriteria, lalu kita coba dengan model lainnya. Misalnya untuk model MAD, nanti kita coba dengan menggunakan moving average dan exponential smoothing-nya. Nah, setelah itu kita cari model dari ketiga model yang kita coba tadi, kita cari model yang memiliki nilai yang paling kecil. Maka itulah model terbaiknya. Masuk ke perhitungan selanjutnya atau masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang dekomposisi, di mana dekomposisi ini adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat dalam data time series. Nah, komponen-komponen tersebut terdiri dari trend atau TR, musim atau SN, siklus atau CL, dan acak atau IR. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mencari CMA 12-nya, yaitu centered moving average 12 atau yang biasa kita sebut sebagai average di 12 periode. Nah, karena memakai 12 periode, jadi jangka waktunya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, karena namanya adalah centered, maka kita letakkan perhitungannya di tengah-tengah, yaitu di antara bulan Juni dan juga bulan Juli. Karena kita tidak mungkin memasukkan keduanya, jadi untuk yang pertama kita masukkan atau kita letakkan di bulan Juni terlebih dahulu. Caranya sama dengan lalu average, lalu kita tarik nilai YT dari Januari 2019 sampai dengan Desember sampai dengan bulan Juni di 2021.
Nah, dapatlah nilai CMA-nya. Lalu biar cepat kita tarik ke bawah sampai di bulan Juni juga di 2021. Sorry. Mohon maaf, tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi untuk data CMA 12-nya itu kita tarik dari nilai YT yang di bulan Januari sampai dengan Desember 2019 saja, karena tadi kan kita ambil 12 periode ya. Nah, yang ini barulah kita samakan dan kita tarik sampai bulan Juni 2021. Nah, sudah dapat hasilnya. Ini ada 6 periode yang kosong di atas dan 6 periode yang kosong di bawah. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah pertama kita udah dapat CMA 12-nya. Lalu untuk langkah keduanya kita rata-ratakan lagi untuk mencari CMA 12 yang sesungguhnya, karena tadi kan di tengah-tengah nih di antara Juni dan Juli, tapi hanya bisa diambil di bulan Juni. Nah, selanjutnya kita letakkan di bulan Juli untuk mencari CMA 12 yang sesungguhnya, atau CMA 12 yang sesungguhnya itu sama dengan sama juga dengan TR dikali dengan CL. Nah, sudah. Lalu kita letakkan di bulan Juli average. Nah, untuk average-nya kita ambil dari yang CMA 12 di periode Juni dan di periode Juli. Nah, lanjutkan sampai ke bawah. Oke, sudah dapat hasilnya. Nah, di sini kita udah dapat 2 CMA, tapi yang akan kita gunakan adalah CMA yang ini, yang sudah dirata-ratakan. Nah, untuk membuktikan nih CMA mana yang dipakai, kita juga bisa menggunakan aplikasi Gradle. Caranya, kita buka aplikasi Gradle. Ini data yang tadi sudah kita digunakan, jadi kita delete. Nah, karena kita menggunakan data yang sama di awal, jadi tinggal data Y ini tinggal kita ketik variabel maksudnya, lalu kita ketik filter dan kita ketik simple moving average. Nah, di sini numbernya adalah 12 karena kita menggunakan CMA 12. Lalu di sini kita centang centered, lalu kita centang semuanya. Oke. Sini ada grafiknya juga, dan di sini ada nilai centered 12-nya atau CMA-nya. Nah, di sini ada nilai CMA-nya ada 231,11667. Nah, nilainya sama dengan nilai yang ini. Jadi nilai yang kita pakai adalah nilai CMA yang sudah dirata-ratakan. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencari SN dikali dengan IR-nya. Jadi kita udah dapat data CMA 12 atau TRCL-nya. Nah, langkah ketiga atau langkah selanjutnya yaitu kita mencari SE. Coba hitung apakah jumlahnya 12 atau tidak. Lalu kita tarik.
Nah, hasilnya di sini adalah belum 12. Karena jumlahnya tidak sama dengan 12, maka setiap angkanya harus dinaikkan dengan cara cari pengalinya. Nah, cari pengalinya yaitu tinggal kita bagi aja. 12 kita bagi dengan nilai jumlah dari rata-ratanya. Nah, didapatlah pengalinya yaitu sebesar 1,0116. Nah, selanjutnya kita rubah kembali angka rata-ratanya ini. Di sini kita ketik S-nya sama dengan 12. Nah, hasilnya sudah sama dengan 12. Nah, jika hasilnya udah 12, maka ini sudah bisa dinamakan sebagai indeks atau adjusted seasonal, atau biasa ada istilah ADJ SN. Nah, kita buat langsung di sini SN yang fixnya. SN. Nah, di sini kita udah dapat SN yang fixnya. Lalu setelah kita mencari SN, ada yang namanya data deasation. Nah, di sini kita udah dapat nilai SN yang fixnya dan juga udah dapat data deasionalnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk buat grafiknya. Ini kita blok dulu data SN dan data deasionalnya. Sorry, nge-lag. Oke, kita ulang. Sorry ya guys, nge-lag. Oke, kita ulang, kita blok dari data SN dan diagonalnya. Blok dari atas sampai bawah. Udah, lalu kita insert. Lalu kita buat grafik lainnya. Nah, ini kan perbedaannya jauh sekali kan, maksudnya kayak yang data SN ini nampaknya kayak tidak jelas gitu kan pergerakannya. Maka dari itu kita coba buat ubah formatnya. Yang SN kita ketik grafik yang biru ini, lalu kita klik kanan mouse, lalu kita format data series dan kita jadikan secondary axis. Nah, maka kelihatan mana yang data mana yang data SN dan mana yang data diagonal. Lalu kita tambahkan juga YT-nya. Seperti biasa, klik kanan mouse, select data, lalu kita add, lalu kita masukkan YT-nya, series value-nya kita ganti data YT-nya. Kita blok dari atas sampai bawah. Oke. Lalu ini kita edit untuk tahun dan bulannya biar kita bisa lihat. Tahun dan bulan kita blok. Ketik tanda ini dan oke. Udah, kita oke. Nah, di sini kan datanya grafiknya berubah lagi kan. Nah, kita klik lagi format data. Ini udah scan, lalu yang ini kita ubah. Nah, ini oke. Nah, di sini udah jelas ya, udah terlihat. Nah, di sini ada data SN-nya atau data musimnya, lalu yang abu-abu ini adalah data awalnya, dan yang ini adalah data diagonalnya yang oranye, atau data tanpa unsur musimnya. Nah, selanjutnya kita letakkan dulu grafiknya.
Baik, nah untuk selanjutnya kita akan mencari TR-nya dengan menentukan data tren dari data directionalnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Gretel. Tapi data yang kita gunakan adalah data directional yang udah kita cari. Kita buka Gretel. Kita clear dataset dulu. Oke, lalu kita file, kita open data. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah memasukkan datanya, maka di sini kita langsung saja pilih data yang udah saya masukkan di komposisi. Ya, pendata CSN. Ini karena saya meletakkannya di kolom 2 dan garis 2, maka dapat data time series, forward, bulan, seperti biasa, forward itu dari tahun 2019. Forward, apply. Nah, karena di sini kita hanya memerlukan data directionalnya, maka data yang lainnya kita hapus saja. Yang kita perlukan adalah hanya data directionalnya. Lalu langkah selanjutnya untuk mencari trennya kita tekan ADD, lalu kita cari time trend. Nah, lalu di sini kita regresikan dengan model. Caranya yaitu diregresikan dengan mengetik model lalu ordinary least square. Nah, directionalnya untuk dependingnya kita pakai directionalnya saja. Lalu untuk regresinya kita ketik ini, lalu Nah, di sini yang kita butuhkan adalah hasil dari trennya. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan analisis, lalu kita display aktual, fitted, dan residual. Nah, hasil trennya adalah atau sama dengan hasil dari fittednya. Nah, untuk mengambil data ini kita copy ke Word, kita tekan OK. Nah, kita buka Word-nya. Kita buka Word, kita buka file baru. Kita pastekan. Nah, barulah kita ambil data fittednya. Kita copy lagi, lalu kita pastekan ke Excel-nya. Nah, inilah nilai dari TR-nya atau data tren dari directionalnya. Nah, itu udah dapat SN dan juga data TR-nya. Kita kasih ini juga. Nah,
selanjutnya ke langkah kelima yaitu kita akan mencari TR dikali dengan SMA 3. Kita ketik dulu CMA 3. Nah, tadi kan kita bilang bahwa CMA 3 itu untuk mencari CL, maka dari itu di sini kita ketik CL sama dengan CMA 3. Nah, caranya yaitu karena kita mengambil centered moving average selama 3 bulan, jadi kita letakkan di bulan Februari average selama 3 bulan. Dan biar cepat, ini kita tarik sampai bawah, sampai di bulan November saja, November 2021. Nah, kita pastikan sudah benar. Nah, didapatlah nilai CL yang fixnya. Ini nilai CL karena udah fix, kita kasih warna kuning. Nah, langkah selanjutnya atau langkah yang ke-8 yaitu kita mencari atau menentukan nilai dari IR-nya dengan cara CL dikali IR yang udah kita cari ini data yang kosong kita abaikan aja. Data yang kosong kita abaikan aja, jadi kita lanjut yang ke bulan Februari. Lalu data CLIR yang udah kita dapatkan kita klik, lalu kita bagi dengan data CL yang fix. Didapatlah nilai IR-nya. Kita tarik sampai bawah. Nah, didapatlah nilai IR yang udah fixnya. Karena udah fix, kita kasih lagi warna kuning. Nah, karena nilai SNTR, CL, dan IR-nya sudah ketemu, maka kita dapat memastikannya apakah data yang dicari benar atau tidak dengan mencari nilai YT dengan rumus SN. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang koreogram dan sekaligus juga akan membahas stasionaritas. Nah, kedua materi ini menggunakan aplikasi Gretel saja, jadi tidak menggunakan Excel, namun memakai data yang sama seperti materi-materi sebelumnya. Kita buka Gretelnya, kita clear dataset dulu, lalu kita masukkan data awal atau data yang sama kita gunakan tadi. Itu data awal yang kedua. Data time series, forward, monthly, forward, dan tahun 2019 forward. Baik, ini kita ketik Y-nya, lalu kita ketik variabel, lalu di sini ada koreogram, ketik maksimum like-nya, langsung aja kita tekan OK. Nah, di sini ada tabel dan juga ada grafiknya. Nah, koreogram itu adalah grafik dari ACF, ini ACF atau
autokorelasi function atau korelasi terhadap leg-nya. Ini leg-legnya. Nah, autokorelasi terhadap leg 1, autokorelasi terhadap leg 2, dan seterusnya. Dan juga grafik dari PACV atau Partial Autocorrelation Function. Nah, yaitu korelasi parsial terhadap leg-nya. Ada yang secara tabel dan ada juga yang secara grafik. Nah, bintang 3 di tabel pada ACF dan PACF ini menunjukkan bahwa ia bersifat signifikan. Nah, jika dilihat dari grafiknya nih ada batas atas yang warna merah dan ada juga batas bawah. Nah, jadi yang berada di dalam batas ini berarti tidak signifikan. Dan yang berada di luar batas ini berarti nilainya adalah signifikan atau terdapat autokorelasi di ACF maupun PACF-nya. Nah, itu yang korelogram. Lalu bagaimana yang dengan stasionaritas? Nah, selanjutnya kita akan mencari stasionaritas. Kita kembali ke Gretel dengan data yang sama, yaitu data Y. Lalu kita masuk ke variabel. Lalu kita klik unit root test. Kita pakai yang biasa saja, yang Aumit dan Diki full test. Lalu ini tidak usah diubah. Dan di sini kita pilih yang konstan dan trennya. Kita pilih ini terlebih dahulu. Nanti jika trennya tidak signifikan, maka kita gunakan yang konstan saja. Lalu kita juga tampilkan regresi resultnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasilnya dan ini merupakan hasil dari regresinya. Dependent variabelnya adalah DY. Jadi dia mengambil data perubahan dari data Y ini. Kemudian diregresi dengan Y min 1. Dan nilai ini T ratio, dan nilai inilah yang kita lihat signifikan atau tidaknya. Nah, di sini ada nilai minus yang berarti nilainya signifikan dan berarti stasioner. Semakin minus nilai T rationya, maka akan semakin stasioner data tersebut. Nah, di sini sama ya, T statistiknya minus juga, maka data YT ini atau data Y ini sudah stasioner pada level, dan pengerjaannya saya rasa cukup sampai di sini karena sudah dapat dipastikan bahwa data Y yang sudah stasioner pada level akan tetap stasioner di data first different maupun second different. Nah, saya rasa cukup sekian materi pembahasan data time series yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah, dan mohon maaf juga apabila selama penjelasan banyak typo atau banyak lag-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.